Bab 856, dibangkitkan dan diperdagangkan oleh Galaksi Yuheng. Kemudian, Fox Xiaoyao mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Memberikannya kepada Chen Chang'an. Menenangkan para dewa, di dalam cincin penyimpanan ini, ada rumah harta karun yang dibawa kembali oleh Hong Xing setelah menghancurkan dinasti Naga Suci Agung. Sekarang saatnya untuk kembali kepada pemilik aslinya. Mendengar perkataan Hu Yaoyao, Chen Chang'an tidak dapat menahan senyum. Adalah hal yang baik untuk kembali kepada pemilik aslinya, maka aku dipersilakan dan menerimanya. Dia mengambil cincin penyimpanan dari tangan Fox Xiaoyao. Lihatlah, cincin penyimpanan ini bukanlah cincin penyimpanan biasa. Cincin ini dibuat dengan cara khusus. Rasanya seperti dunianya sendiri di dalamnya. Rasanya sangat ajaib. Ketika Chen Chang'an melihat cincin penyimpanan itu, melihat cadangan langka di dalam cincin penyimpanan itu, aku sedikit terkejut. Aku melihat bahwa dewa setipis gunung, di dunia tempat cincin itu disimpan. Satu demi satu, ini setidaknya perkiraan konservatif, ratusan miliar dewa langka, dan mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Dinasti Naga Suci Agung ini layak masuk dalam peringkat 100 kekuatan planet teratas. Secara kebetulan, para dewa dari rumah harta karun memiliki begitu banyak cadangan. Menakjubkan, jika bintang-bintang biji dinasti Naga Suci Agung itu masih ada, panen Chen Chang'an akan lebih besar lagi. Namun, Chen Chang'an bukanlah tipe orang yang tidak mudah puas. Setelah melirik sekilas situasi di dalam ring penyimpanan, Chen Chang'an sudah merasa puas. Dia tertawa. Yao, Chen bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas kebaikanmu. Fox Xiaoyao terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Itu hanya masalah sepele. Mengapa kamu perlu mengungkapkan rasa terima kasihmu? Yao sudah puas berteman dengan Anshen. Chen Chang'an tertawa. Merupakan suatu kehormatan bagi Chen untuk menjadi temanmu. Meskipun Chen Chang'an memiliki medan yang tak terkalahkan, dan kekuatannya dapat digambarkan sebagai tak terkalahkan. Namun dia tidak keberatan berteman. Mengenai sikap Chen Chang'an yang bebas dan santai, dia memiliki sikap yang rendah hati. Tanpa kesombongan, Fox Xiaoyao memiliki kesan yang lebih baik terhadap Chen Chang'an. Fox Xiaoyao bertanya pada Chen Chang'an, "Anshen, kamu sekarang menduduki bintang kuno Changlong, dan kamu pasti kekurangan orang. Karena kamu adalah seorang teman, jika ada sesuatu yang berguna, tolong beritahu aku kapan saja." Zixin dan Ziyue jujur, mereka tidak menyangka sikap Fox Xiaoyao terhadap Chen Chang'an begitu baik. Bagaimanapun juga, Fox Xiaoyao adalah putri Yao Xing, status tinggi, pikir di sini. Dalam hati Ziyue dan Zixin, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi Chen Chang'an, dan merasa sangat bangga di dalam hati mereka. Bintang kuno Changlong ini baru saja ditempati, dan masih banyak hal yang harus ditangani. Kita tidak akan berlama-lama di sini. Ayo pergi ke wilayah abadi 9 provinsi, dan kemudian aku akan menghibur kalian semua. Fox Xiaoyao menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak perlu repot-repot menenangkan saraf. Wilayah abadi Kyushu jauh dari bintang kuno Changlong. Aku khawatir akan memakan waktu beberapa hari untuk pergi ke sana. Chen Chang'an tersenyum. Apakah ada masalah? Kebetulan saja aku memiliki beberapa hal dan aku ingin bekerja sama denganmu. Bekerja sama? Fox Xiaoyao sedikit bingung dan mengerjap. Chen Chang'an tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pergilah ke alam abadi 9 provinsi untuk berdiskusi secara rinci. Mengenai iblis rubah, dapat dikatakan bahwa kesan pertama pada Chen Chang'an adalah seorang wanita yang boros dengan kekuatan besar. Di Gatnet, siaran langsung Chen Chang'an tentang Gatnet,
Fox Xiaoyao melemparkan puluhan juta dewa dalam satu tarikan napas. Pada saat yang sama, setelah diatit, Aksuka memakan daging naga, dia membuang 10 naga itu begitu saja. Dapat dikatakan kaya raya. Jadi, dalam hati Chen Chang'an, iblis rubah ini adalah seorang pelacur dan wanita kaya. Terutama sekarang, bintang biji yang diperoleh dari dinasti Naga Suci Agung bahkan tidak berkedip sedikitpun. Mengirimkannya langsung kepadanya. Jelas, ratusan miliar dewa di rumah harta karun dinasti Naga Suci Agung, iblis rubah sama sekali tidak memperhatikan. Dapat dilihat dari ini, iblis rubah ini memiliki latar belakang yang kuat dan agung, dan itu tidak boleh diabaikan. Karena mereka berteman, maka berdaganglah dengan Fox Xiaoyao. Seharusnya tidak sulit untuk menukar beberapa dewa, bukan? Sekali lagi, Chen Chang'an tidak bodoh. Iblis rubah itu mulia dan kuat. Namun, dia berkomitmen untuk datang dari bintang iblis, dari ribuan mil jauhnya, hanya untuk berkunjung. Jelas itu tidak semudah berteman. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi. Fox Xiaoyao juga punya rencana untuk Chen Chang'an. Kalau tidak salah, itu seharusnya tentang caranya menghidupkan kembali orang. Di awal mula, Chen Chang'an memperhatikan bahwa fungsi pengendalian hidup dan mati sistem, yang menghidupkan kembali orang, sangat dihargai di galaksi Yuheng ini. Namun, di awal, tapi dia masih belum tahu apakah kemampuan Chen Chang'an untuk menghidupkan kembali orang itu benar atau tidak. Ke belakang, Chen Chang'an sengaja menggunakan pengendalian hidup dan mati beberapa kali. Hong Xing dibangkitkan, dan bahkan pasukan tiga pihak pun dibangkitkan. Semua ini dilakukan agar dunia luar dapat melihatnya. Sebenarnya, dari menduduki planet kehidupan lainnya, mungkin Anda dapat mengklik artikel dari Penguasa Hidup dan Mati. Dari kedatangan iblis rubah. Kemudian Anda dapat mencobanya di Fox Xiaoyao, dan melihat seberapa banyak perhatian yang dapat diberikan pada kemampuannya untuk mengendalikan hidup dan mati, dan menghidupkan kembali orang-orang. Jika mendapat cukup perhatian, sangat mungkin untuk mengandalkan kemampuan ini untuk mendapatkan sejumlah besar dewa, serta sejumlah besar dewa, yang menguntungkan. Memiliki prospek pengembangan yang hebat. Ayo pergi, bawa Anda ke wilayah abadi Kyushu, lalu duduk dan bicara perlahan. Berbicara, Chen Chang'an menjentikkan jarinya. Semua orang langsung menghilang di bintang kuno Changlong. Bab 857, Qi Xianxing datang, mungkinkah dia tidak bisa membencinya? Dalam sekejap mata, Fox Xiaoyao dan bawahannya Hong Xing tidak punya waktu untuk bereaksi. Kemudian, muncul di wilayah abadi Kyushu. Kembali ke Gunung Feixian, Fox Xiaoyao tercengang, ini adalah. Chen Chang'an tertawa, tentu saja, ini adalah wilayah abadi Kyushu. Mendengar jawaban Chen Chang'an, baik itu Fox Xiaoyao atau Hong Xing, mereka semua terkejut. Mata Hong Xing semakin melebar, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ini adalah wilayah abadi Kyushu. Hong Xing datang ke alam abadi Kyushu. Jadi, Hong Xing segera mengenali batas di depannya. Itu adalah wilayah abadi 9 provinsi yang pernah dia datangi sebelumnya. Masalah ini benar-benar luar biasa. Baru saja, mereka jelas masih berada di bintang kuno Changlong. Dalam sekejap, itu muncul di wilayah abadi Kyushu. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana Chen Chang'an melakukannya? Kekuatan hantu dan dewa seperti itu, misterius dan tidak dapat diprediksi. Benar-benar menakjubkan. Hati Hong Xing. Chen Chang'an bahkan lebih kagum lagi. Bagaimanapun juga, wilayah abadi Kyushu dan bintang kuno Changlong. Ada jalan panjang yang harus ditempuh di antara keduanya. Tiba dalam sekejap mata,
Ini adalah 1001 malam. Tidak mungkin untuk berubah menjadi orang lain. Bahkan Fox Xiaoyao tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Anshen, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Chen Chang'an tersenyum. Begitulah cara melakukannya. Tetapi jarak antara bintang kuno Changlong dan wilayah abadi Kyushu, bahkan jika kamu naik kapal luar angkasa, kamu tidak dapat mencapainya dalam 1 atau 2 hari, dan kamu. Bagi yang lain, tetapi bagiku, itu bukan apa-apa. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Baginya, ini memang hal kecil, tetapi bagi iblis rubah. Namun, aku semakin merasakan kedalaman Chen Chang'an yang tak terduga. Dan ini hanyalah cara yang dia tunjukkan sesuka hati, jadi itu sangat mengejutkan. Di luar imajinasi, iblis rubah sangat penasaran. Chen Chang'an ini, seberapa kuat dia? Datanglah ke Gunung Feixian. Chen Chang'an tertawa. Jangan terkekang di sini, anggaplah tempat ini seperti rumahmu sendiri. Kemudian, Chen Chang'an menyapa Fox Xiaoyao dan Hong Xing untuk duduk. Segera setelah itu, ini untuk membicarakan transaksi dengan iblis rubah. Di sisi lain, tentang jaring para dewa, tidak seorang pun tahu sama sekali bahwa Chen Chang'an telah meninggalkan bintang kuno Changlong bersama Hu Yaoyao dan Hong Xing. Datang ke alam abadi Kyushu. Sekarang, setelah mengetahui bahwa Putri Yaoxing Yaoyao Hu Yaoyao pergi ke bintang kuno Changlong untuk menemui Chen Chang'an. Itu juga lebih meyakinkan bahwa Chen Chang'an memiliki sarana untuk menghidupkan kembali orang mati. Pada saat ini, galaksi Yuheng, planet peringkat ke-7 bintang Cixian, juga mendengar berita itu dan bergegas ke bintang kuno Changlong untuk mengunjungi Chen Chang'an. Dan pria besar Qi Xianxing sama dengan iblis rubah. Datang dan kunjungi Chen Chang'an. Tidak ada kesombongan karena kekuatan planetnya sendiri. Saat ini, untuk mengunjungi Chen Chang'an, lebih baik bersikap rendah hati. Jadi, pria besar Qi Xianxing datang keluar bintang kuno Changlong, dan juga mempelajari cara iblis rubah sebelumnya. Minta seseorang untuk melapor. Dikatakan bahwa Qi Xianxing datang untuk berkunjung. Di antara para dewa, bintang kuno Changlong tentu saja menarik banyak perhatian. Setelah melihat pria besar Qi Xianxing, dia muncul di bintang kuno Changlong. Semua orang terkejut. Aku tidak menyangka bahwa 10 planet besar teratas di galaksi Yuheng akan datang lagi secepat ini. Kebangkitan, jika Anshen benar-benar menguasai metode ini, itu sudah cukup untuk dianggap sebagai tamu oleh 10 planet besar teratas ini, jadi wajar aja jika semua ini terjadi. Petik 2, itu benar. Aku pikir akan ada lebih banyak kekuatan planet yang datang ke bintang kuno Changlong untuk mengunjungi Chen Chang'an di masa depan. Itu benar. Pastilah bahwa bahkan 10 planet kehidupan teratas telah dikirim, dan planet kehidupan lainnya yang lebih jauh bahkan lebih banyak lagi. Kamu berkata, cara menghidupkan kembali orang mati yang telah dikuasai Anshen, alam apa yang dapat dibangkitkan oleh pembangkit tenaga listrik. Seharusnya tidak ada masalah dalam membangkitkan kembali para ahli dari alam misteri Baiyuan. Lagi pula, di antara 3 kekuatan yang dibangkitkan sebelumnya, ada beberapa orang yang merupakan ahli di alam misteri Baiyuan. Sekarang yang terpenting adalah, bisakah dia membangkitkan para ahli di alam misteri sejati? Benar, jika Anshen ada di sini, dia dapat menghidupkan kembali para ahli di alam misterius yang sebenarnya, maka galaksi Yuheng akan benar-benar berubah. Petik 2 petik 2. Tepat di jaring para dewa, semua orang berdiskusi. Namun, dia melihat bahwa pria besar dari bintang abadi Qi masih tinggal di luar bintang kuno Changlong. Tidak ada tanda-tanda Chen Chang'an. Ini memalukan. Lagi pula sebelumnya,
Chen Chang'an secara pribadi menyapa Putri Yao Yao dari Yaoxing. Cara berkedip. Bagi lelaki besar Qi Xianxing ini, suka mengabaikannya begitu saja. Sifatnya, hal ini juga membuat lelaki besar Qi Xianxing sangat tertekan. Ini menenangkan pikiran, bukankah ia memandang rendah diriku, Qi Xianxing? Bab 858, Anshen terdengar sangat hebat, setengah dari kesombongan Dewa Hitam. Orang besar Qi Xianxing telah tiba. Ini sangat menyedihkan. Orang yang mengirim pesan ke bintang kuno Changlong telah kembali. Mengatakan tidak melihat Chen Chang'an. Itu membuat orang besar Qi Xianxing ini tak terhentikan. Saya tidak tahu apakah saya harus memasuki bintang kuno Changlong. Haruskah saya pergi dari sini? Orang besar Qi Xianxing sangat tertekan. Apa yang terjadi pada Anshen? Mengapa dia tidak muncul? Mungkinkah aku, Qi Xianxing, tidak dapat dibandingkan dengan Yaoxing? Percaya atau tidak, tenanglah para dewa, hari ini kamu mengabaikan cintaku, dan besok aku akan mengecewakanmu. Orang besar Qi Xianxing berpikir begitu dalam hatinya. Untuk sementara waktu, orang besar Qi Xianxing tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia ragu-ragu. Orang besar Qi Xianxing memutuskan untuk menunggu dengan jujur. Siapa yang membiarkannya pergi sekarang, sebelum jelas seberapa kuat cara Chen Chang'an untuk menghidupkan kembali orang mati. Tetapi tidak ada yang berani membencinya. Dan, orang besar Qi Xianxing telah menerima berita, dan kekuatan planet lainnya juga telah mengirim orang. Itu pasti akan segera mendekati bintang kuno Changlong. Selain itu, satu hal penting lagi, yaitu jika cara Chen Chang'an untuk menghidupkan kembali orang dapat mengembalikan dewa sejati. Bahkan jika itu membuat orang besar Qi Xianxing berlutut dan menjilatinya, tidak ada masalah. Namun, di mata orang-orang yang menonton di Gartnet, mereka melihat pemandangan ini. Chen Chang'an sudah lama tidak muncul untuk menyambut Qi Xianxing. Tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil keputusan. Mereka semua berpikir bahwa Chen Chang'an akan terlalu sombong. Ini adalah bintang berkobar, sebuah planet kehidupan yang tidak lebih lemah dari bintang iblis. Bahkan jika Chen Chang'an mendapat dukungan dari bintang iblis, dia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Pada saat yang sama, ini membuat mereka menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari Chen Chang'an. Sungguh luar biasa. Tidak mengherankan bahwa ketika dia lahir, dia mengaduk langit di galaksi Yuheng. Dan sekarang, di jaring dewa, semua orang paling penasaran. Chen Chang'an benar-benar ingin bergaul dengan orang besar bintang abadi Qi seperti ini. Jangan katakan lagi. Faktanya, itu benar. Orang besar bintang abadi Qi telah menunggu di luar bintang kuno Changlong selama seharian penuh. Dia tidak menunggu Chen Chang'an muncul. Untuk mengetahui para biksu bintang abadi Qi, yang mana yang bukan eksistensi tingkat tinggi. Mengapa Anda diperlakukan seperti ini hari ini? Kehilangan muka saja. Mungkinkah bintang abadi Qi miliknya tidak sebanding dengan bintang iblis sama sekali? Tentu saja, meskipun pria besar Qi Xianxing marah di dalam hatinya, dia sangat tidak senang. Namun di permukaan, dia tidak menunjukkan kemarahan di dalam hatinya. Setidaknya di mata publik, pria besar Qi Xianxing ini masih sangat tenang, dengan ekspresi tenang. Itu membuat mereka heran. Saya tidak menyangka karakter besar Qi Xianxing begitu baik. Jika itu saya akan pergi dengan marah sejak lama. Sejujurnya, agak berlebihan bagi Anshen untuk melakukan ini. Di pihak Qi Xianxing, saya tidak punya keluhan dengannya. Dia melakukan ini untuk membuat dendam bagi dirinya sendiri. Apakah Anda tidak khawatir tentang kemarahan Qi Xianxing sama sekali, balas dendam padanya? Menurutku, Anshen melakukan ini karena dia memiliki keyakinan di dalam hatinya, atau kartu trufnya,
seperti halnya cara yang telah dikuasainya untuk menghidupkan kembali orang mati. Ini saja sudah cukup untuk membuat planet kehidupan teratas seperti Qi Xianxing cemburu. Hei, hei, kurasa, orang-orang dari bintang abadi Qi tersenyum di permukaan, tetapi aku khawatir mereka telah meneriaki Chen Chang'an di dalam hati Mi. Reka, petik 2 Jalan langit berbintang yang tak berujung. Sirui, Amiao, dan anjing hitam besar akhirnya keluar dari makam langit berbintang itu. Merasakan napas dunia luar memberi mereka lebih banyak harapan untuk dilahirkan kembali. Sirui awalnya sangat cantik, dapat dikatakan menakjubkan, dengan rambut hitam seperti awan, mata yang cerah dan gigi putih. Dia adalah kecantikan yang tak tertandingi, memikat dan mengharukan. Namun, karena terperangkap di makam kuno langit berbintang selama berhari-hari, seluruh orang itu benar-benar kuyup. Untungnya, meninggalkan makam langit berbintang saat ini membuatnya merasa lebih baik. Sirui menghela napas lega, akhirnya keluar juga, anjing sialan, ini semua salahmu. Anjing sialan itu memamerkan giginya dan berkata, mengapa ini salah pamanku? Bukannya kau terjebak karena obat ajaib langka dan harta karun yang kau idam-idamkan di makam kuno bintang-bintang? Lagi pula, bukankah kalian semua keluar hidup-hidup sekarang, dan kalian tidak kekurangan lengan atau kaki? Amiao di samping mengedipkan matanya dengan senyum di wajahnya. Jangan bicarakan itu. Bagaimanapun, semua orang kembali hidup-hidup dan kembali dengan hadiah penuh. Itu sudah cukup. Sirui mengangguk, yang membuatnya merasa lebih baik. Dia melihat sekeliling, sedikit mengernyit. Berangkat dari makam kuno langit berbintang, sepertinya kita tidak berada di Tianlansing. Anjing sialan itu mencibir, tentu saja, makam kuno langit berbintang itu mengambang. Hanya paman ini yang dapat menemukan lokasi spesifik makam kuno langit berbintang, dan sekarang, kita sudah berada di langit berbintang. Kalau begitu katakan padaku, di mana kita sekarang? Bagaimana paman ini tahu? Anjing mati. Puisi bersenandung lembut. Kemudian, mereka mencari di langit berbintang ini. Beberapa hari kemudian, mereka menemukan planet yang hidup. Menemukan planet kehidupan ini, mereka menanyakan arah Tianlansing, dan pada saat yang sama mereka mendengar tentang apa yang terjadi baru-baru ini di galaksi Yuheng. Anjing hitam besar itu penasaran. Siapa Anshen? Apakah dia hebat? Cek, bahkan orang dewasa dari planet tingkat atas seperti Qi Immortal tidak berani menganggapnya serius. Mereka memiliki setengah kesombongan Dewa Hitam. Saya telah bekerja keras baru-baru ini, saya telah kelelahan secara fisik dan mental, dan hanya ada sedikit pembaruan. Mohon maafkan saya. Bab 859, Anjing Neraka yang Menakutkan, aku sangat merindukanmu. Puisi mendesah tak tertandingi. Aku tidak menyangka akan meninggalkan periode waktu ini, galaksi Yuheng akan memiliki karakter yang begitu kuat. Segera, Sirui dan mereka memiliki berita besar lainnya. Mata Sirui membelalak, dan dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Anshen sebenarnya adalah seorang putra. Ya Tuhan, apa yang terjadi? 100 kekuatan planet teratas di galaksi Yuheng, dinasti naga suci agung telah musnah. Sekarang bintang kuno Changlong telah menjadi tempat untuk menenangkan para dewa, jadi menenangkan para dewa sangatlah kuat. Mengenai hal itu tadi, dia bangga pada dirinya sendiri, tetapi anjing hitam besar yang memamerkan kekuatannya setelah dia mengetahui bahwa Chen Chang'an menenangkan. Anjing itu menggigil ketakutan, ternyata itu dia. Pada awalnya, dia dipukuli dengan tongkat hitam oleh klon Chen Chang'an. Untuk Chen Chang'an, dia takut mati. Sekarang aku tahu bahwa Chen Chang'an benar-benar kuat.
Tanpa diduga, bahkan 100 kekuatan planet teratas di galaksi Yuheng bukanlah lawan. Semua musnah. Planet itu juga ditempati oleh Chen Chang'an. Ini terlalu menakutkan. Miao tersenyum tipis, anjing hitam besar, dengan putramu, apakah menurutmu dia setengah sombong sepertimu? Anjing hitam besar itu menggelengkan kepalanya. Apakah ini setengah sombong? Anshan adalah yang paling sombong, dia yang paling sombong. Anjing hitam besar itu tidak ingin memprovokasi Chen Chang'an. Kemudian, anjing hitam besar itu melanjutkan. Karena kita telah meninggalkan makam kuno langit berbintang, mari kita kembali ke rumah kita sendiri dan menemukan ibu kita sendiri. Kamu dan aku akan memiliki masa depan, dan kita akan bertemu denganmu melalui takdir. Anjing hitam besar itu akan melarikan diri. Namun, Sirui dan Miao tidak akan menjadi yang diinginkannya. Hentikan anjing hitam besar itu. Berhenti. Dua gadis, apa yang kalian inginkan? Kata puisi. Anjing hitam besar, jujur saja ikuti kami ke bintang kuno Changlong untuk menemukan putranya. Anjing hitam besar itu menatap. Kenapa? Miao tersenyum. Anjing, kamu punya begitu banyak obat ajaib di perutmu, dan bahkan Sensi seharusnya punya banyak sekali. Apakah kamu berencana untuk menelannya sendiri? Juga, kita kembali dari makam kuno langit berbintang. Hanya kamu yang tahu koordinat makam kuno langit berbintang. Jika kamu pergi, bagaimana kita bisa kembali ke makam kuno langit berbintang? Anjing sialan itu bersikeras, omong kosong, bagaimana mungkin, aku sudah memakan semua obat ajaib itu, dan tidak ada yang tersisa. Kamu tidak menginginkannya. Lagi pula, itu hanya perutku yang kecil, sangat kurus, obat ajaib, bola macam apa yang bisa aku pegang, jangan bicara omong kosong. Si Ruyi tersenyum. Anjing hitam besar, apakah kau benar-benar mengira kami bodoh? Belum lagi efek magis dari obat ajaib itu luar biasa kuat, kekuatan obatnya bahkan lebih agung. Bagaimana mungkin kau bisa menahannya setelah meminum begitu banyak obat ajaib? Pasti ada yang aneh. Dan kami juga telah melihat beberapa kali bahwa kami diam-diam melihatmu menelan ranjau langka dalam satu gigitan. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa perutmu tidak mudah. Anjing hitam besar itu menyeringai, itu omong kosong, tidak. Bajingan hitam ini akan pergi, kau tidak bisa menghentikanku. Anjing hitam besar, Sirui dan Miao juga tidak peduli. Puisi mengangkat bahu. Tentu saja kami tidak bisa menghentikanmu, kau bisa melarikan diri jika kau memiliki kemampuan. Jangan lupa bahwa tubuhmu ditanami jimat kematian oleh putranya. Jika putranya tahu bahwa kau melarikan diri, dia akan mengaktifkan jimat kematian di tubuhmu. Kami tidak tahu apakah hidupmu bisa diselamatkan saat itu. Miao di samping tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Aku tidak percaya, jimat itu membuat. Dewa hitam ketakutan seperti anjing. Anjing hitam itu marah. Terserah kau saja, jika kau tidak takut, pergilah sekarang. Anjing hitam itu terdiam. Sekarang, dia tidak berani pergi. Awalnya, dia takut pada Chen Chang'an. Sekarang, setelah mengetahui apa yang dilakukan Chen Chang'an di galaksi Yuheng, dia menjadi semakin khawatir. Melawan 100 planet teratas di galaksi Yuheng, dan karena dia, menyebabkan kehancuran 100 kekuatan planet teratas. Selain itu, 10 bintang iblis teratas memiliki hubungan yang luar biasa dengan Chen Chang'an. Sangat mungkin bahwa Chen Chang'an adalah bintang iblis. Selain itu, Lian Qixianxing di sini. Itu juga salah satu dari 10 planet teratas di galaksi Yuheng. Tetapi Chen Chang'an begitu sombong sehingga dia sama sekali tidak peduli dengan Qixianxing, meninggalkan orang-orang besar Qixianxing. Beginilah cara orang-orang merasa gentar.
Anjing hitam itu tidak mau memprovokasi Chen Chang'an. Jika membuat Chen Chang'an marah, jika benar-benar menyebabkan jimat kematian di tubuhnya dan membiarkannya mati, itu akan menjadi masalah besar. Akhirnya, anjing hitam besar itu masih berkompromi. Baiklah, paman ini tidak akan pergi. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Sirui dan Amiao saling memandang dan tersenyum. Semuanya seperti yang mereka harapkan. Anjing hitam besar ini masih takut pada Chen Chang'an. Tidak berani melarikan diri. Anjing hitam besar, ayo pergi ke bintang kuno Changlong untuk melihat putramu. Emi berkedip, berpikir untuk pergi ke bintang kuno Changlong untuk menemui Chen Chang'an segera. Dia tidak bisa menahan kegembiraan, senang, telinga rubahnya sedikit bergetar, dan ekornya tidak bisa menahan goyangan. Aku sudah lama tidak melihatmu, aku akan segera melihatmu, aku sangat merindukanmu meong gelombang. Kemudian, dua anjing dan satu anjing itu menaiki kapal antariksa, meninggalkan planet kehidupan, dan menuju bintang kuno Changlong. Ada juga pembaruan. Aku akan menulis lagi saat aku bangun besok pagi. Aku terlalu lelah. Aku akan tidur dulu dan mengucapkan selamat tinggal. Bab 860, Yao Yao pergi, datanglah ke Yaoxing saat kamu punya waktu. Kyushu Xianyu, Gunung Feixian. Chen Chang'an dan Fox Yao Yao sedang melakukan transaksi. Aku bahkan tidak tahu kalau itu di luar bintang kuno Changlong. Pria besar Qi Xianxing telah menunggu di luar bintang kuno Changlong untuk waktu yang lama. Chen Chang'an tertawa. Kalau begitu, kau bisa mencobanya dan melihat apakah kau bisa menghidupkan kembali leluhur bintang iblismu. Setan rubah itu berterima kasih. Terima kasih banyak. Chen Chang'an tersenyum. Tidak ada yang perlu disyukuri. Kau dan aku hanya membuat kesepakatan, masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan. Lagi pula, aku tidak yakin apakah aku bisa menghidupkan kembali pria besar tingkat dewa sejati bintang monstermu. Setan rubah berkata, terlepas dari apakah Anshen bisa menghidupkan kembali leluhur bintang iblisku, dewa-dewa yang dibutuhkan Anshen itu langka, dan Yao Yao akan menawarkannya dengan kedua tangan. Tidak untuk apapun, hanya untuk berteman dengan Anshen. Pada saat ini, sisi lain bunga itu datang, dengan hormat. Bos, ada apa? Kami melihat situasi di jaring dewa. Di luar bintang kuno Changlong, tampaknya ada seorang pria besar dari bintang Cixian yang akan mengunjungi Anda. Mendengar kata-kata bunga di pantai seberang, Fox Yao Yao sedikit terkejut. Xianxing juga ada di sini. Chen Chang'an penasaran, Xianxing. Kata iblis rubah. Xianxing, seperti Yaoxing, adalah kekuatan planet teratas di galaksi Yuheng. Dalam hal kekuatan, ia tidak lebih lemah dari Yaoxing. Dengan cara ini, latar belakang Xianxing juga kuat, dan ada juga banyak dewa. Begitulah, bagaimanapun, 10 planet kehidupan teratas di galaksi Yuheng memiliki kekuatan besar dan harus menjaga galaksi. Jumlah bintang biji juga yang terbesar. Agaknya tujuan kedatangan Qi Immortal adalah sama. Chen Chang'an mengangguk. Kalau begitu, panggil orang-orang dari Qi Xianxing untuk masuk. Jalan bunga sisi lain. Bos, sepertinya karena Anda sudah lama tidak menanggapi pihak itu, orang besar Qi Xianxing telah pergi. Baiklah, Chen Chang'an juga tidak terlalu peduli. Iblis rubah itu tersenyum. Apakah Anshen tidak khawatir sama sekali? Xianxing, bagaimanapun juga, adalah kekuatan teratas di galaksi Yuheng. Pasti tidak puas setelah ditinggalkan untuk menenangkan pikiran di luar bintang kuno Changlong selama sehari. Bagaimana dengan ketidakpuasan? Chen Chang'an berkata dengan ringan. Jika Qi Xianxing tidak puas dengan kursi ini, atau bahkan melakukan sesuatu pada kursi ini,
maka kursi ini tidak akan bersikap sopan kepada Qi-Xianxing. Fox Xiaoyao menatap Chen Chang'an dengan tajam. Melihat Chen Chang'an seperti ini, sepertinya dia tidak berbohong. Fox Xiaoyao mendesah dalam hatinya. Mungkinkah dia juga bisa menghadapi 10 planet kehidupan teratas di galaksi Yuheng? Jika demikian, Fox Xiaoyao sangat penasaran, seberapa kuat warisan Chen Chang'an. Atau, dia memiliki kekuatan untuk menghadapi Qi-Xianxing. Meskipun, Fox Xiaoyao dan Chen Chang'an telah bersama selama sehari. Tetapi, dia masih tidak bisa melihat Chen Chang'an, seberapa kuat kekuatannya. Secara keseluruhan, rasanya seperti iblis rubah. Kekuatan Chen Chang'an, Fox Xiaoyao sama sekali tidak bisa melihat. Jika Fox Xiaoyao menggunakan satu kalimat untuk menggambarkan perasaan dan pendapatnya tentang Chen Chang'an, ada kedalaman yang tak terduga, dan lautnya tak terukur. Jika Qi-Xianxing benar-benar terprovokasi karena masalah sepele ini, pihak Yao Xing pasti akan membantu menenangkan para dewa. Chen Chang'an tersenyum. Meskipun aku tidak membutuhkan bantuan Yao Xing, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Putri Yao Yao terlebih dahulu. Jadi, tenanglah para dewa, aku di sini hari ini, aku akan kembali dulu dan membawa leluhur bintang iblis. Bisa, hidup dan mati, kau bisa membawanya. Titik petik 2. Kemudian, Chen Chang'an membawa iblis rubah, Hong Xing, dan kembali ke bintang kuno Changlong dalam satu pikiran. Masih dalam sekejap mata, itu masih mengejutkan Fox Xiaoyao dan Hong Xing. Mereka tidak pernah tahu bagaimana Chen Chang'an melakukannya. Bagaimanapun juga, wilayah abadi Kyushu dan bintang kuno Changlong begitu jauh. Namun dalam sekejap mata, mereka datang ke wilayah abadi Kyushu. Sekali lagi dalam sekejap mata, mereka datang ke bintang kuno Changlong. Itu belum menggunakan cara apapun untuk memindahkan formasi. Setidaknya di sisi bintang iblis, jika kau ingin datang dari wilayah abadi 9 provinsi ke bintang iblis dalam sekejap, tidak ada kekuatan seperti itu untuk melakukannya. Kau kembali dari bintang kuno Changlong. Itu seharusnya lebih dekat dengan bintang iblismu di sini. Begitulah, kata iblis rubah. Kemudian, Fox Xiaoyao terkekeh ringan, dan senyumnya seperti bunga, yang sangat menyentuh. Jika Anda punya waktu untuk menenangkan pikiran, Anda dipersilakan untuk mengunjungi Yao Xing kapan saja. Kemudian, Fox Xiaoyao membawa Hong Xing dan tidak tinggal lama, jadi dia tidak sabar untuk pergi. Sekarang, tinggal menunggu untuk membawa leluhur lama. Lihat apakah ada kesempatan untuk menghidupkan kembali leluhur. Meskipun, Chen Chang'an sangat yakin dengan kemampuannya. Tetapi, Fox Xiaoyao masih memiliki beberapa kecurigaan di sini. Tidak jelas apakah Chen Chang'an benar-benar dapat membangkitkan leluhurnya. Setelah semua, tingkat leluhur, tetapi mereka semua adalah orang-orang kuat di alam dewa yang sebenarnya. Tidak pernah semudah itu untuk dibangkitkan. Tetapi, mengapa dari Chen Chang'an, Fox Xiaoyao merasa kepada Chen Chang'an? Menghidupkan kembali orang mati, menghidupkan kembali orang-orang. Ini tampaknya menjadi hal yang sangat sederhana, sangat mudah. Mengenai hal ini, apakah itu benar atau salah? Begitu dia membawa leluhur lama, dia akan mengetahui semua ini. Fox Xiaoyao dan Hong Xing pergi dari bintang kuno Changlong. Karena bintang kuno Changlong hari ini telah menarik banyak perhatian, dan karena tokoh-tokoh besar dari Qi-Xianxing sebelumnya datang berkunjung. Tunggu di sini. Siapa yang tahu bahwa Chen Chang'an akan mengabaikan pria besar Qi-Xianxing? Sekarang, pria besar Qi-Xianxing telah pergi. Saat pergi, pria besar Qi-Xianxing tampak seperti biasa, tetapi dia tidak menunjukkan apa-apa. Tetapi semua orang tahu, pria besar Qi-Xianxing, ekspresinya sama sekali tidak begitu tenang di permukaan.
Agaknya dalam hati saya pasti sangat marah, pasti sangat marah. Banyak orang, banyak kekuatan planet memperhatikan bintang kuno Changlong, dan ingin tahu apa sebenarnya rencana Chen Chang'an. Saya ingin tahu mengapa Chen Chang'an mengabaikan orang-orang Qi-Xianxing. Benarkah Anda tidak takut dengan balas dendam Qi-Xianxing? Tepat setelah orang-orang dari Qi-Xianxing pergi, mereka melihat Chen Chang'an keluar bersama Fox Xiaoyao dan Hong Xing. Kemudian, Fox Xiaoyao dan Hong Xing berangkat dengan kapal luar angkasa. Melihat pemandangan ini, di Senet, semua orang tidak bisa tidak berdiskusi.